Bandara Soekarno-Hatta akan terapkan sistem ACDM di masa pandemi. Rosa bawakan lagu miliknya versi Korea. Cara kreatif restoran menerapkan physical distancing bagi para pengunjung. Halo, selamat petang perempuan hebat. Sudah pukul 18.30, itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-59 untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemarin, dan selamat ulang tahun ke-493 untuk DKI Jakarta hari ini. Dan langsung saja, bersama saya Agung Karsena, kita simak My News selengkapnya. Ini dia informasi pertama kita, perempuan hebat Bandara Soekarno-Hatta akan segera menerapkan sistem Airport Collaborative Decision Making atau ACDM dalam operasionalnya. Penerapan ACDM diperlukan sebagai bentuk inovasi dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. PT Angkasa Pura II menyiapkan sistem Airport Collaborative Decision Making atau ACDM demi peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional penerbangan menghadapi pandemi global COVID-19. Pada tahap awal, sistem ini akan diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta. ACDM adalah sistem kolaborasi antara operasional bandara, penyedia jasa navigasi penerbangan, maskapai, penyedia jasa ground handling, dan stakeholder lainnya guna menikmati efisiensi dan efektivitas dalam operasional penerbangan. Pihak PT Angkasa Pura II menyampaikan secara proaktif Angkasa Pura II perlu melakukan adaptasi digital dalam proses bisnisnya. Dengan begitu, ada efektivitas dan efisiensi operasional di tengah pandemi COVID-19 ini. ACDM belum pernah diimplementasikan di Indonesia dan Bandara Soekarno-Hatta akan menjadi bandara pertama yang menerapkan konsep tersebut. Sebagai bagian implementasi, ACDM stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta akan terhubung di satu platform digital yang memuat berbagai data terkait operasional bandara dan penerbangan. PT Angkasa Pura II selaku operator Soekarno-Hatta misalnya menyediakan informasi penerbangan secara real-time, termasuk rencana lokasi parkir bagi pesawat dan gate keberangkatan penumpang secara real-time. Sedangkan maskapai menyediakan rencana penerbangan secara real-time termasuk jenis pesawat dan jumlah penumpang. Maskapai juga menyediakan informasi mengenai target waktu pesawat siap beranjak dari tempat parkir untuk diberangkatkan. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan kebijakan baru dalam penggunaan dana operasional sekolah. Kebijakan ini termasuk sejumlah pelonggaran dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 termasuk dana pembayaran gaji guru honorer. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah maupun bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Seluruh dana ini dipastikan akan dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan di masa kedaruratan COVID-19 dan pembayaran honor para guru honorer. Guru honorer yang dapat dibayarkan gajinya dengan dana tersebut adalah yang tercatat pada data pokok pendidikan per 31 Desember 2019 dan belum mendapatkan tunjangan profesi serta telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Mengenai presentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas. Secara detail, dana tersebut bisa digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembersih kuman, masker, atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya, termasuk alat-alat pengukur suhu tubuh tembak.
BOP PAUD dan kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP dan PAUD serta kesetaraan pun dilonggarkan menjadi tanpa batas. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat perusahaan listrik negara memastikan konsumsi listrik sepanjang Mei lalu menurun. Pemulihan daya konsumsi diupayakan kembali normal seiring mulai berakhirnya masa PSBB. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN mencatat konsumsi listrik pada Mei 2020 mencapai 18,63 terawatt-hour atau mengalami penurunan 10,73% dibandingkan Mei 2019. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu April 2020 yang tercatat 19,39, konsumsi listrik pada Mei juga turun 4,8%. PLN optimis penjualan listrik akan kembali meningkat pada era normal baru. PLN akan meningkatkan penjualan listrik pada era normal baru meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi bertujuan untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik pada pelanggan existing. Sedangkan ekstensifikasi adalah penambahan pelanggan baru termasuk mengakuisisi pelanggan captive power. Selain itu, PLN juga melakukan efisiensi biaya, mencari ceruk pasar baru, optimalisasi layanan berbasis digital melalui New PLN Mobile, dan kampanye electrifying lifestyle serta live sales melalui media sosial. Tim redaksi MyTV melaporkan. Dan perempuan hebat, fenomena gerhana matahari kembali terjadi di tanah air. Sejumlah wilayah pun menunjukkan kejadian langka tersebut dengan ketertutupan matahari lebih dari 40%. Wilayah Indonesia memang tidak merasakan gerhana matahari cincin yang berlangsung pada Minggu 21 Juni 2020. Namun, masyarakat di tanah air masih bisa menikmati gerhana matahari sebagian. Akan tetapi, seperti disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, hanya beberapa wilayah yang dapat merasakan gerhana matahari sebagian. Wilayah yang mengalami gerhana matahari sebagian di ketertutupan kurang dari 10%, antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan bagian selatan. Sementara itu, wilayah Aceh bagian utara, Kepulauan Natuna, Sulawesi Selatan bagian utara, dan sebagian Provinsi Maluku dapat menikmati ketertutupan antara 10 hingga 20%. Namun ada juga wilayah lainnya yang dapat menikmati ketertutupan lebih besar, seperti Kalimantan Utara dan bagian utara, Sulawesi Tengah sebesar 20 hingga 30%, dan sebagian Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang mencapai 30 hingga 40%. Ketertutupan terbesar di tanah air hanya terdapat di Sulawesi Utara, tepatnya di Kepulauan Talaut yang mencapai 40 hingga 50%. Tidak hanya itu, durasi gerhana di Kepulauan Talaut berlangsung paling lama dibandingkan di wilayah Indonesia lainnya, yakni selama 2 jam 10 menit 11 detik. Sementara itu wilayah lainnya seperti DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tidak mengalami gerhana sama sekali. Tim redaksi MyTV melaporkan. Bagaimana tanggapan Sri Kandi Senayan soal dibukanya kembali lokasi-lokasi wisata di masa PSBB transisi ini? Jawabannya sesaat lagi, My News akan segera kembali.